أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Sohib Yoa. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Pembahasan kita kali ini mengenai rukun Islam yang selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rukun Islam yang kelima, Ustadz, yaitu haji. Nah, tema yang akan kita diskusikan yaitu dana haji yang digunakan tanpa izin pemiliknya. Nah, sekarang pertanyaannya nih Ustadz. Ada kasus nih bahwa dana haji yang digunakan bisa disebut sama bisa kita sebut sebagai travel haji, Ustadz ya. Sebutlah travel haji A gitu. Tapi dana ini tanpa si izin pemilik jemaah digunakan sama si travel ini. Nah, itu hukumnya apa, Ustadz? Apakah boleh nih menggunakan uang jemaah tanpa izin? Ya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah termasuk ke dalam rukun Islam ya. Dan itu merupakan hal yang menjadi dasar ketika seorang muslim memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi dalam hal ini melakukan haji itu dilakukan bagi orang yang mampu ya, disebutkan dalam al-Fatihah tadi seperti itu ya. Adapun tentang adanya penanggung jawab yang mengurus haji ya, siapakah itu gitu oknumnya ya, kemudian disalahgunakan kepada hal yang lain ya, ya tentunya ini berkenaan dengan amanah ya, berkenaan dengan amanah ya. Ketika dana haji ini yang mana pada awal itu pada akad awalnya orang yang bertanggung jawab untuk pengurus haji ini ya, dia mengatakan sini uangnya kami urus hajinya ya, dan ternyata di balik itu semua dana itu digunakan untuk lain hal. Di sini adalah menyelewengkan amanah ya, menyelewengkan amanah ya. Dalam hal ini penyelewengan amanah itu adalah sesuatu hal yang tidak terpuji dalam Islam ya. Disebutkan di dalam al-hadis ayatul munafiqi thalatha idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga hal. Ini dalam hadis yang sahih disebutkan ketika idza wa'ada akhlafa, idza haddatha kadzaba, ketika berbicara bohong. Ciri-ciri orang munafik ya. Ketika berbicara berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji memungkiri janjinya. Wa idza tumina khana, ketika mendapatkan amanat dia berkhianat ya. Berkhianat adalah sebuah sifat yang tercela di dalam Islam ya. Jadi dalam hal ini ketika dana itu yang tadinya di akad awal ya, diperuntukkan untuk kebutuhan keberlangsungan haji ya. Dan digunakan bukan pada tempatnya. Ini adalah penyelewengan amanah. Jadi masuknya ke dalam penyelewengan amanah ya. Penyelewengan amanah. Tapi seandainya si pemilik travel ini minta izin kepada si jemaah yang akan berangkat gitu ya, Ustaz. Lalu jemaahnya itu mengizinkan, beda hal, Ustaz. Itu boleh tetap minta digunakan. Izin dalam hal apa? Untuk menggunakan dana itu. Kalau misalkan dana itu tujuan awal dana itu digunakan untuk apa? Tujuan awal dana itu digunakan untuk memperlancar dan memudahkan supaya jamaah haji itu mudah untuk bisa mencari hotelnya kah, atau sewa bisnya ya, penyediaan makanannya, dan itu semua butuh dana. Ya, ketika si penanggung jawab ini mengambil hak itu gaji upah dari jasa dia, itu tidak mengapa. Oh, tidak mengapa ya? Mengambil jasa dari pekerja itu tidak mengapa. Yang menjadi masalah adalah ketika uang tersebut digunakan kepada hal yang tidak ada hubungannya dengan
dengan haji tersebut. Oh, Masya Ya. Allah. Berarti tetap aja salah gitu, Ustaz. Tetap selewengan amanah itu ya? Iya, menyelewengkan amanah jika tidak ada hubungannya dengan Dengan haji. haji, Misalkan uang haji itu, uang haji yang ada tadi, itu digunakan untuk kepentingan pribadi si penanggung jawab tadi. Ya tentunya ini adalah penyelewengan amanah. Iya. Ya, begitu. Adapun ketika si penanggung jawab tadi mengambil uang, mengambil upah dari jasanya, ya, setelah biasanya kan travel itu menaruh tarif segini gitu. Ya, sekian ratus juta misalkan. Sekian ratus gitu ya. Langsung berangkat berapa hari. Langsung berangkat. Selesai terus mendapatkan keuntungan, ya itu keuntungan itu milik si penanggung jawab itu. Boleh ya kalau kayak gitu ya. Kalau keuntungan ya boleh-boleh saja. Oh, Masya Allah. Wallahu taala alam. Nah, kalau misalkan nih si dana haji ini sudah terlanjur dipakai nih saat sama pihak travel kan. Nah, terus kan si jemaah ini pasti menuntut dong harus berangkat misal. Nah, terus si travel ini berhutang gitu saat ke pihak lain untuk memberangkatkan jemaah. Nah, itu bagaimana saat hukumnya? Jadi kayak misalnya si travel ini misal punya kerjasama dengan travel lain di Arab Saudi ya, di bawah Arab Saudi misal. Nah, terus si travel ini karena duitnya udah dipakai nih, yang duit jamaah ini udah dipakai. Nah, dia hubungin si travel ini yang di Arab Saudi ini. Tolonglah, misalkan nih saat bahasanya, tolonglah nih berangkatkan haji dulu nih, saya ngutang dulu ke kamu ya misalkan. Nanti setelah sudah berangkat, nanti saya akan cari lagi uang untuk membayar hutang jemaah yang itu. Jadi yang berhutang tadi? Si travelnya. Si travelnya yang sudah memakai uang yang tadi? Iya, jadi untuk memberangkatkan si jemaah haji ini, dia berhutang dulu nih sama travel yang karena uangnya udah dipakai untuk yang lain gitu ya? Kepentingan lain misal. Ya, wallahu a'lam. Gimana tuh? Menurut Ana ya, menurut pandangan Ana, dalam hal ini ada merupakan tanggung jawab penuh si yang bertanggung jawab tadi. Travel itu ya? Ya, ini adalah tanggung jawab penuh terhadap yang punya travel tadi. Karena apa? Karena yang memakai uang dia, yang berhutang dia. Ya, jadi masalahnya ke dia. Jadi tetap sah aja tuh ya, kalau misalkan bisa. Tidak masalah. Ya wallahu alam, menurut Anda tidak masalah ya, karena tidak ada hubungannya dengan yang haji tadi. Yang haji ya, yang dipakai tadi uang yang tadi ya terserah dari mana dia dapat ya. Yang penting uang tadi adalah uang miliknya jemaah haji. Ya, yang tadinya terserah mau dipakai buat apa, yang penting ada lagi, kemudian dipakai lagi. Ya setelah itu ya yang bertanggung jawab ya orang yang memakai uang tadi. Ya dia yang akan mengganti uang itu. Jadi hajinya si para jemaah haji ini walaupun si travelnya itu berhutang tetap sah aja Sat ya? Wallahu alam, menurut Anda tidak masalah. Tidak masalah ya. Nah, sekarang ada lagi nih Sat. Saking pengennya kita berhaji, naik haji gitu ya. Terus kita berhutang nih sama orang. Misalkan nih Ana pengen banget nih pergi haji misal. Karena Ana nih belum punya uang, Ana berhutang ke antum nih. Misal supaya Anda berangkat haji. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya, dalam hal ini menurut pandangan Ana ya, jika misalkan berhutangnya ini merupakan misalkan menunggu dana yang misalkan udah pasti ada, yang sudah pasti ada. Misalkan dana, ada uang misalkan sekitar 100 juta dan uang itu perkiraannya itu setelah bulan haji itu akan cair iya. Ya. Dan ketika telah masuk musim haji dan kita ingin berhaji. Ya. Tapi duit itu belum tapi duit itu belum cair ya. Ya. Walau menurut Anda tidak masalah jika meminjam uang dulu ya, karena udah ada uang yang akan menjadikan pengganti nantinya. Ya. Adapun dengan orang yang misalkan dia itu tidak punya uang sama sekali. Ya. Kemudian dia berhutang untuk bisa berangkat haji dengan harapan apa? Dia bisa menyicilnya untuk membayarnya setelah dia pulang dari haji. Jadi dalam hal ini ketika di dalam lafaz hadis disebutkan apa? Wa tahujjul baiti lam istata'a ilaihi sabila. Ya. Jadi dalam lafaz hadis dikatakan fi ma ma'na minal hadis. Engkau berhaji bagi yang mampu. Islam adalah agama yang mudah. Melakukan haji bagi yang mampu. Islam adalah agama yang mudah. Islam tidak mempersulit umatnya. Ya, tidak menjadikan ketika misalkan Islam menjadikan menyuruh seseorang untuk berpuasa. Apakah puasa itu butuh modal? Apakah puasa itu mengeluarkan uang yang banyak? Tidak. Ya. Al-Islamu yusrun, ya.
fala yashaddud dinu illa man ghalabah. Ya. Islam itu adalah agama yang mudah. Tidak ada orang yang ketika dia ingin menyusahkan Islam sendiri, kecuali dianya sendiri yang akan susah. Ya, Islam itu adalah agama rahmat, agama yang mudah, ya, tidak butuh modal. Justru apa? Justru melakukan dosa itu butuh modal. Ya, ketika seseorang ingin melakukan dosa itu butuh modal, ya. Ketika orang misalkan, naudzubillah, meminum khamar itu nggak ada yang gratis. Ya. Pasti harus beli dulu. Harus beli dulu, ya. Atau melakukan dosa-dosa yang lainnya, dosa itu nggak ada yang gratis. Justru melakukan pahala itu adalah gratis. Ketika kita sholat, kita berzikir, kita baca Al-Quran. Emang kita baca Quran bayar? Tidak. Ya, kita sholat bayar. Sholat di masjid A harus bayar. Sekali sholat 50.000. Tidak ada. Gitu. Jadi melakukan kebaikan, melakukan ibadah itu kebanyakannya mudah. Ya, jadi ketika seseorang tidak memiliki dana untuk bisa berhaji, ya kita berdoa ya, dan kita berusaha menabung uang dan berusaha berdoa kepada Allah untuk Allah mudahkan itu untuk bisa berhaji. Tetapi qadarullah ya, karena keadaan ekonomi kaum muslimin tidak sama ya. Ada yang sedang-sedang, ada yang di bawah rata-rata, ya, ada yang sudah mampu ya. Yang jadi masalah itu adalah ketika orang itu sudah mampu dan tidak mau berhaji. Ya, ini adalah menjadi masalah. Ketika orang itu tidak mampu dan tidak punya uang, ya tidak mengharuskan dia itu untuk berhutang biar berangkat haji, ya tidak diharuskan. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Nah, ini kembali yang ke permasalahan tadi yang si travel itu, Ustaz. Seandainya nih si travel ini tidak sanggup membayar atau tidak sanggup memulangkan uang dana haji yang punya jemaah tadi. Kemudian si jemaahnya ini tidak jadi berangkat benar-benar nih, Ustaz. Ya kan? Karena uangnya ini sudah habis misal. Nah, hukumnya untuk si pemilik travel itu apa, Ustaz? Nah, terus si jemaah haji ini apakah sudah terhitung haji gitu, Ustaz? Gimana, Ustaz? Oh, jadi dalam hal ini yang bertanggung jawab ya untuk melakukan haji ya, misalkan ada oknum yang bertanggung jawab untuk menghajikan orang lain ya. Kemudian dia tidak jadi misalkan memakai uang tersebut dalam keperluannya pribadi misalkan, ya itu semata-mata adalah karena khianatnya dia, ya karena dia tidak menjalankan amanah dengan baik, ya dosanya kepada dia, ya dosanya kembali kepada orang tersebut. Adapun orang yang tadinya yang ingin berhaji sudah berusaha, mungkin ada orang yang telah nabung beberapa tahun sehingga mengumpulkan jumlah uang dengan jumlah tertentu untuk bisa berhaji, kemudian tahu-taunya uangnya dipakai untuk hal lain, ya. Dalam hal ini ketika jadi di antara kemudahan Islam, ya, di antara kemudahan Islam ada pahala-pahala itu dihitung, ya, ada pahala-pahala itu dihitung dengan sekedar niat aja, ya. Ya, disebutkan dalam lafaz hadis mana minal hadis, ya. Ada orang-orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang pahalanya itu sama seperti orang berjihad. Akan tetapi dia tidak berjihad. Ya, akan tetapi dia tidak berjihad. Dia hanya berdiam diri di rumah. Tetapi pahalanya sama. Karena apa? Karena ketulusan hati. Ya. Karena dia itu murni dan tulus ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sangat ingin untuk berperang. Akan tetapi keadaan dia tidak memungkinkan dia untuk bisa ikut berperang. Jadi keadaan dia menghalangi dia untuk ikut berperang. Uzur ya, Ustaz, ya? Dia teruzur, dia memiliki uzur yang tidak memungkinkan dia untuk berperang. Tapi dia sangat ingin berperang. Ya. Jadi jadi orang tadi itu mendapatkan pahala dengan niatnya itu. Ya, mendapatkan pahala dengan niat itu. Dan juga apa? Ketika seseorang misalkan, ya, seseorang bermukim, ya. Kita dalam rutinitas kita seharian, ya, kita melakukan ibadah, ya. Kemudian di lain waktu ada misalkan kita sakit atau kita mukim, kita lagi safar, ya. Jadi firman ana minal hadis disebutkan dalam hadis juga, ketika seseorang bersafar atau seseorang sakit, ya, dia itu dihitung seperti dia melakukan pekerjaan dia sehari-hari.
Iya. Padahal dia padahal dia dalam keadaan sakit atau padahal dia dalam keadaan safar. Iya. Tapi apa? Dihitung seperti dia melakukan kesehariannya seperti itu. Jadi seseorang itu dihitung ketika dia memiliki niat yang tulus, ya. Innallaha faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa melakukan suatu keburukan sekecil apapun itu akan dihitung. Begitu juga dengan kebaikan. Sekecil apapun itu kebaikan itu akan dihitung. Begitu juga dengan orang yang telah memiliki usaha yang sangat susah, ya, dengan jerih payah mengumpulkan uang, ya. Dengan itu insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang sesuai dengan usaha dia, ya. Ya, Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan usaha dia. Allah tidak akan Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dari kaum muslimin. Allah itu Maha Adil. Jadi insya Allah apa yang sudah diusahakan oleh para jemaah ini juga pun bisa mendapatkan pahala haji juga ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Jadi untuk kali ini seperti ini dulu, Ustaz. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa tadi masalah travel itu berarti dia itu melakukan penyelewengan amanah, ya, Ustaz, ya. Lalu kemudian kalau untuk masalah berhutang berarti memang dia sudah khianat, ya, Ustaz. Lantas yang untuk si para jemaah haji ini insya Allah dia mendapatkan pahala hajinya insya Allah, Ustaz, ya. Silakan Ustaz ditutup, Ustaz. Ya, kita cukupkan pertemuan kali ini ya. Ana sampaikan bahwasanya segala hal yang Anda sampaikan adalah sebatas yang Anda ketahui. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan, atau periwayatan hadis yang tidak sesuai, atau hal-hal yang ada hal-hal yang dhaif yang Anda sampaikan yang bertentangan dengan hadis yang sahih, ya, tidak lain tidak bukan itu adalah dari kekurangan Anda sendiri, ya. Ketika ada koreksi insya Allah Anda terima, karena Anda masih dalam proses pembelajaran, ya. Kita tutup sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم